Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Buria di Mapel Aswaja bagi kelas 7. Mohon maaf untuk satu minggu ini kita tidak bisa berjumpa secara langsung atau bertatap muka. Kita bisa belajar dengan daring. Sebelum materi bab 2 kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah. Kita berdoa dengan harapan semoga apa yang nanti Buria sampaikan melalui daring ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ala hadiniya al-Fatihah. Doa selesai. Silakan dibuka anak-anak di bab 2, yaitu di halaman 22 tentang pondok pesantren. Kita simak bersama ya untuk materinya. Nah, ini materi yang akan Buria sampaikan tentang apa tadi, yaitu tentang pondok pesantren. Apa sih yang dimaksud dengan pondok pesantren itu? Apa sih pesantren itu? Apa bedanya pondok pesantren dengan di rumah? Bagaimana sih sejarah pesantren terbentuk? Dan apa metode yang dibuat oleh pesantren atau metode pembelajaran apa yang dibuat oleh pondok pesantren tersebut? Kita masuk di pondok pesantren. Apa sih pondok pesantren itu? Adalah lembaga pendidikan agama Islam di Indonesia yang unik. Tempatnya para santri atau pelajar tinggal bersama di asrama atau pondok untuk belajar agama di bawah bimbingan seorang kiai atau ulama. Kalau di dalam madrasah kita sama, bisa dikatakan sebagai santri atau sebagai pelajar. Bedanya apa? Kalau di pondok pesantren itu dibimbing oleh seorang kiai atau ulama. Kalau di madrasah sampai semuanya akan dibimbing oleh bapak ibu guru yang bertugas di madrasah. Sama-sama memiliki ilmu. Kiai juga memiliki ilmu, bapak ibu guru juga pasti memiliki ilmu. Yang kedua, sejarahnya pondok pesantren. Gimana sih terjadinya atau kok bisa pondok pesantren itu terbentuk? Pondok pesantren pertama kali muncul di Indonesia pada abad ke-14. Hal ini didasarkan pada Babat Demak, sebuah karya tulis klasik Jawa, bahwa pondok pesantren pertama kali tumpah masa Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Jadi terbentuknya pondok pesantren pertama kali pada abad ke-14 yaitu tumpah masa Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Ada juga di Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim itu merupakan tokoh pertama yang mendirikan pesantren dan kerap disebut sebagai bapak pesantren. Di mana Syekh Maulana Malik Ibrahim itu berada di kota Gresik. Itu adalah pondok pertama kali yang disebut dengan bapak pesantren. Dalam perkembangan zaman, banyak pesantren yang menawarkan pendidikan umum selain pendidikan agama. Jadi, di dalam perkembangan zaman sekarang sudah masuk di era media, dan dalam perkembangan zaman, pondok pesantren itu terbagi menjadi dua. Kalau yang pertama itu pesantren salaf. Apa sih pesantren salaf? Itu lebih difokuskan pada pengajaran ilmu agama Islam dan para santri mempunyai ilmu agama yang lebih dalam. Jadi pesantren salaf itu kerap
pengajarannya itu melalui kitab-kitab. Kayak yang sampean yang ada di madrasah ini sampai juga dikit banyak dipelajari tentang mungkin ada akidatul awam, ada taklim, ya kitab kuning, materi kitab kuning itu muhadasah lah, itu termasuk pembelajaran di pesantren meskipun sampean tidak mondok. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu pesantren modern. Pesantren modern adalah lebih menitik beratkan pada pendidikan umum dengan tetapi tetap mempertahankan pelajaran agama. Sekarang banyak pesantren-pesantren modern. Apa pesantren modern? Salah satunya itu pernah mengikuti olimpiade apa dan sebagainya secara mapel umum, bukan hanya di pelajaran agama. Kayak di madrasah ini bisa dikatakan sebagai pesantren modern. Ada metode, ya. Ada metode pengajaran di pondok pesantren itu. Metode pengajaran di pesantren ada dua. Secara keseluruhan itu pasti ada metode sorogan atau wetonan. Kedua itu ada metode sorogan atau bandongan gitu. Ini secara umum. Pasti di pondok pesantren salaf maupun pesantren modern pasti ada dua metode ini. Ada metode sorogan dan metode sorogan wetonan dan metode sorogan bandongan. Kita ulas bersama apa sih sorogan itu. Seharusnya itu di pesantren yang tercantum di LKS kita bersama itu ada 10 metode pengajaran di pesantren gitu ya. Yang satu yang kita mulai ya. Yang pertama yaitu wetonan. Apa sih wetonan itu? Wetonan itu metode di mana santri mengikuti pelajaran dengan duduk dan dikelilingi kiai yang menerangkan pelajaran. Kita lihat ini contohnya, gambarnya seperti ini. Nah, seperti kalau sampean di madrasah itu sampean dibentuk bulat oleh bapak ibu guru dan di tengah-tengah ada bapak atau ibu guru yang menerangkan sampean mendengarkan penjelasan itu dan melihat buku atau kitab kalian. Itu namanya di pesantren namanya wetonan. Gitu. Kita lanjut ke metode yang kedua. Apa sih metode sorogan? Apa itu metode sorogan? Metode di mana santri menghadap kiai satu persatu dengan membawa kitab yang akan dipelajarinya. Nih, kita lihat contohnya. Nah, ini ada contohnya ya. Lah itu seperti kalian kalau yang di madrasah itu seperti kalian maju satu persatu untuk mengumpulkan tugas dan menjelaskannya kepada bapak ibu guru. Bukan presentasi. Kalau presentasi kan sampean ada di depan, bapak ibu gurunya yang ada di depannya sampean. Ini enggak, sampean secara satu persatu maju membawa bukunya atau tugasnya yang akan sampean jelaskan bersama. Nanti kalau salah dibetulkan oleh bapak ibu guru. Yang metode ketiga, apa itu? Ada metode hafalan. Apa metode hafalan? Itu metode di mana santri menghafal teks atau kalimat tertentu dari kitab yang dipelajarinya. Jadi metode hafalan itu sama dengan kita. Biasanya mungkin ada beberapa bapak ibu guru menyuruh hafalan bersama-sama terus maju, itu sama. Di pesantren juga diajarkan, di sekolah, di madrasah juga kita diajarkan. Tuh. Yang selanjutnya yaitu ada halaqah. Apa sih metode halaqah itu? Halaqah adalah dikenal dengan istilah munazarah. Sistem ini merupakan kelompok kelas dari sistem bandongan. Ini contohnya. Nah, ini seperti sampean dibentuk dari satu kelas, dibentuk per kelompok,
ya, terbagi menjadi 3 atau 4 kelompok, terus satu kelompok ada pembimbingnya atau ada gurunya, satu kelompok lagi ada gurunya, dan kita berdiskusi secara bersama. Itu sama. Meskipun sampean tidak ada di pesantren, sampean bisa memahami gimana sih metode yang ada di pesantren tersebut. Itu tadi materi yang Buria sampaikan tentang pondok pesantren. Sampai bisa pelajari lebih lanjut di LKS-nya kalian masing-masing. Untuk tugasnya nanti akan Buria sertakan di ketika pengiriman video tersebut dan dikirim melalui Google Drive. Barangkali ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya, bisa langsung WA Buria. Itu saja yang Buria sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kurang panjang dari keterangannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.